ketemu lagi di channel kita channel Saud Cinaga. Kali ini mau bicara tentang sejarah dari koran atau surat kabar gitu. Nah, udah bikin oren-oren. Jadi koran dalam bahasa Belanda jadi krant, K-R-A-N-T, atau dalam bahasa Prancis Courant. Mungkin pelafalannya salah, tapi ya C-O-U-R-A-N-T. Nah, atau juga sering disebut dengan surat kabar gitu ya. Merupakan sebuah terbitan yang ringan, biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut dengan kertas koran, yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Nah, topik-topiknya ini biasanya topik berupa event politik, kriminalitas, olahraga, tajuk rencana, cuaca, ya. Nah, surat kabar juga bisa berisi, beberapa surat kabar berisi karikatur, yang juga yang biasanya dijadikan bahan sindiran gitu ya, lewat gambar dan berkenaan dengan masalah-masalah tertentu, misalkan komik, ada juga TTS dan hiburan lainnya di koran gitu. Nah, menurut Karl Budwig ada 5 syarat sebuah surat kabar gitu ya. Yang pertama, publisitas. Nah, publisitas ini berkaitan dengan surat kabar diterbitkan untuk publik, untuk masyarakat umum atau siapa saja. Siapapun boleh membeli dan membaca isinya, bertujuan untuk diketahui masyarakat umum. Yang kedua, itu perioditas. Surat kabar terbit pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi ada periode terbit, jarak antar dua terbitan begitu. Misalnya surat kabar harian sore terbit pada sore hari, kecuali misalkan pada hari-hari libur begitu ya. Ketiga, ada aktualitas. Nah, aktualitas ini berkaitan dengan surat kabar yang isinya harus aktual dan belum pernah dimuat sebelumnya. Yang dimaksudkan dengan aktual adalah hal-hal baru yang belum pernah tadi dimuat sebelumnya gitu. Yang keempat, ada universalitas. Ini berkaitan dengan isi dari surat kabar tidak mengenai satu persoalan semata. Misalnya, tidak hanya mengenai olahraga, namun isinya bisa mengenai semua persoalan yang menjadi perhatian manusia. Misal seperti pendidikan, politik, sosial, budaya, gitu, hukum, ekonomi, kriminalitas, dan mungkin lain sebagainya gitu ya. Nah, terakhir kelima, ini bicara tentang kontinuitas. Nah, tentu kontinuitas ini berkaitan dengan surat kabar harus berkesinambungan. Nah, yang dimaksud dengan berkesinambungan ini berkaitan dengan surat kabar adalah terkaitan antara berita yang dimuat. Jadi harus ada terus menerus begitu. Nah, sebagai informasi juga, sejak tahun 1980-an banyak sudah surat kabar yang dicetak berwarna gitu ya, disertai grafis. Nah, mungkin di tahun-tahun sebelum tahun 1980 surat kabar masih hitam putih. Namun setelah tahun ini, tahun-tahun 1980, surat kabar sudah mulai berwarna dan ada grafis. Menarik bukan? Nah, mungkin ada satu lagi hal yang mungkin sering didengar gitu ya, oplah. Pernah mendengar oplah kali ya? Nah, oplah ini berkaitan dengan jumlah kopi surat kabar yang dijual setiap harinya, dan ini digunakan untuk mengatur harga periklanan. Nah, itu yang disebut dengan oplah. Saat ini sudah lebih dari sekitar 200 tahun ya, 200 tahun lebih kali ya. Koran kemudian menjadi salah satu penyampai informasi kepada banyak khalayak gitu. Misalkan di Eropa dimulai sejak abad ke-17. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia sendiri surat kabar berkembang dan mempunyai peranan sendiri di tengah masyarakat hingga sampai sekarang. Walau kemudian saat ini ya ada keraguan soal, bukan keraguan, tapi ada pengurangan minat kali ya, pengurangan minat masyarakat terhadap koran gitu. Nah, sejarah surat kabar di Indonesia atau sejarah koran di Indonesia terbagi dalam 2 babak, yaitu babak pertama yang bisa disebut juga dengan babak putih, dan yang kedua adalah babak kedua antara tahun 1854 hingga kebangkitan nasional. Nah,
babak pertama sendiri disebut dengan babak putih. Babak pertama sendiri disebut dengan babak putih, di mana saat Indonesia masih dalam keadaan terjajah oleh kolonialisme Belanda. Karena surat kabar pada waktu itu mutlak milik orang-orang Eropa, tentu berbahasa Belanda dan diperuntukkan bagi pembaca berbahasa Belanda. Kontennya hanya seputar kehidupan orang-orang Eropa dan tidak mempunyai kaitan dengan kehidupan masyarakat di Indonesia gitu ya. Babak ini berlangsung dari tahun 1745 sampai dengan 1854. Nah, sementara itu pada babak kedua, periode babak kedua di sejarah perjalanan surat kabar atau koran Indonesia, ini berlangsung antara tahun 1854 hingga kebangkitan nasional. Nah, namun ini juga terbagi. Misalkan di antara tahun 1854 sampai 1860, dalam periode ini surat kabar dengan bahasa Belanda masih memegang peran penting dalam dunia pers di Indonesia. Namun surat kabar dengan bahasa Melayu telah terbit bernama Slompret Melaju atau tulisannya Melaju. Kalau di bahasa sederhananya mungkin Slompret Melayu gitu ya. Ini di Semarang yang diterbitkan oleh H.C. Klinker. Nah, di antara tahun 1860 sampai 1880, surat kabar dengan bahasa pra-Indonesia dan Melayu mulai banyak bermunculan. Jadi di antara tahun ini pemimpin surat kabarnya masih didominasi oleh orang-orang dari peranakan Eropa. Jadi memang sudah ada berbahasa Melayu atau pra-bahasa Indonesia, tapi pimpinannya masih orang Eropa. Antara tahun 1881 hingga kebangkitan nasional, periode ini mempunyai ciri tersendiri karena para pekerja pers, terutama para redakturnya, tidak lagi dari peranakan Eropa, akan tapi sudah ada dari anak bangsa Indonesia gitu ya. Nah, di samping itu juga terdapat beberapa periode surat kabar Indonesia. Perjalanan panjang koran di Indonesia juga dibagi dari beberapa zaman. Di zaman Belanda misalkan, ini berkaitan dengan sudah ada terbitan-terbitan namun berbahasa Jawa, berbahasa Belanda begitu ya, karena memang masih dijajah oleh Belanda. Namun di Surabaya pada periode ini telah terbit surat kabar gitu ya, sudah terbit. Begitu juga di Semarang sudah terbit surat kabar gitu. Tetapi surat kabar yang beredar haruslah melalui penyaringan dari pihak pemerintah gubernur di Bogor. Jadi memang walaupun sudah ada terbit di daerah-daerah, tetapi penyaringan berita harus dilakukan oleh pihak Belanda di Bogor gitu. Nah, tidak hanya itu, surat kabar Belanda pun terbit juga sudah terbit di beberapa wilayah seperti Sumatera, Sulawesi gitu ya. Dan pada tahun 1885 maksudnya, di seluruh daerah yang dikuasai Belanda telah terbit sekitar 18 surat kabar dalam bahasa Belanda dan 12 surat kabar dalam bahasa Melayu. Menarik. Nah, tetapi di zaman Jepang, beberapa surat kabar disatukan gitu ya, dengan alasan penghematan. Namun sebenarnya kita tahu bersama alasan Jepang melakukan ini agar pemerintah Jepang memperketat pengawasan terhadap isi dari surat kabar. Nah, konten-konten di dalamnya pun hanya dimanfaatkan untuk propaganda atau memuji-muji pemerintah Jepang semata. Nah, wartawan Indonesia bekerja sebagai pegawai, sedangkan yang mempunyai kedudukan tinggi adalah orang-orang Jepang. Di zaman kemerdekaan, Indonesia melakukan sedikit banyak belum banyak perubahan di masa zaman Jepang begitu ya. Karena memanfaatkan surat kabar sebagai salah satu media propaganda ini dilakukan gitu ya, mencontoh dari zaman sebelumnya gitu ya. Nah, misal pada informasi untuk mengerahkan massa rapat raksasa Ikada di lapangan Ikada tentunya pada tanggal 19 September 1945 untuk mendengarkan bersama pidato Bung Karno. Nah, penyebaran woro-woronya gitu dilakukan melalui media surat kabar. Nah, sudah ada juga surat kabar perjuangan antara lain Harian Rakyat yang juga menampilkan beberapa seperti tajuk-tajuk
menampilkan pojok gitu ya, dan juga Bang Golok sebagai satu rubrik untuk artikel. Di zaman Orde Lama, setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, terdapat larangan terhadap kegiatan politik, termasuk pers gitu ya. Nah, tentu ini berdampak pada diperketatnya persyaratan untuk mendapatkan surat izin terbit dan surat izin cetak. Nah, ini menjadi kendala di masa zaman Orde Baru. Orde Lama, di zaman Orde Lama. Sementara di zaman Orde Baru, pada periode ini surat kabar yang dipaksa untuk berafiliasi seperti Kedaulatan Rakyat, yang pada zaman Orde Lama harus berganti menjadi milik koran. Nah, hal ini juga terjadi pada pikiran rakyat Bandung, bahkan pers kampus sudah mulai bangkit. Nah, di masa ini mungkin pers kampus sudah mulai aktif karena ada perlawanan bagi penguasa di zaman Orde Baru. Namun demikian, di zaman Orde Baru ini kita mengenal banyak pengawasan dan pengekangan pada pers, terutama dalam hal-hal konten yang tetap diberlakukan dan diperketat gitu ya. Pemberitaan yang dianggap merugikan pemerintah Orde Lama harus dibredel dan dihukum dengan dilakukan pencabutan siup seperti yang pernah terjadi itu pada Sinar Harapan, Tabloid Monitor, Detik, serta majalah Tempo dan Editor. Nah, ini pengalaman pahit yang pernah dialami oleh beberapa media massa atau koran, gitu, surat kabar dibredel. Nah, saat ini pun di zaman sekarang terbitan koran, surat kabar masih ada gitu ya, level nasional masih ada, di daerah-daerah masih ada. Namun kemudian mungkin sudah tidak banyak lagi peminatnya karena memang peralihan teknologi yang tidak mau membeli koran secara setiap hari mungkin sudah berkurang begitu, karena kan teknologi digitalisasi mulai mengikis terbitan koran harian gitu ya. Nah, mungkin itu tantangannya di zaman hari ini gitu ya, zaman digital ini. Tapi koran hemat saya banyak memberikan informasi dan paling mudah diakses. Ingat, koran itu paling mudah diakses untuk di desa-desa sebagai bahan informasi dan mendapatkan asupan pengetahuan gitu ya. Itu yang paling penting sebenarnya, karena digital juga walaupun hari ini seluruh desa sudah bisa mengakses digital, tapi kan kekuatan dari media sosial itu jauh lebih tinggi daripada media berita. Mungkin itu dulu sejarah perjalanan koran di Indonesia. Ya mungkin masih banyak lagi nanti cerita-cerita perjalanan koran di Indonesia, tapi ini sedikit informasi yang bisa saya bagikan. Itu dulu untuk hari ini, sampai bertemu di video selanjutnya dan ciao, sampai bertemu, dadah.